warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, dan kepada seluruh sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya, karena di bulan yang penuh barokah ini adalah ladang kita dalam memperbanyak pahala. Namun sahabat sekalian, apabila kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita melakukan sesuatu hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia, maka hanyalah kerugian yang akan kita dapatkan. Sahabat Fatayat yang saya sayangi, di dalam hadis dijelaskan bahwa Rabba sha'imil laisa lahu min siyami illal ju', yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sangatlah sia-sia orang yang melakukan puasa hanya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hanyalah sia-sia saja. Lalu apa saja sih hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia? Yang pertama adalah seseorang yang berpuasa akan tetapi tidak ikhlas. Bagaimana maksudnya? Dia berpuasa akan tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia berpuasa karena dia gengsi, atau mungkin karena dia hanya ingin pamer saja. Padahal di dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa yang berbunyi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah sahabat sekalian. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminannya adalah dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Lalu hal yang nomor dua, hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia yang nomor dua adalah berkata keji dan marah-marah. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa puasa itu adalah perisai. Maka apabila ada seseorang yang berpuasa, janganlah berkata
keji. Apabila ada orang yang mencela ataupun mengajak untuk bertengkar, hendaklah ia berkata, maaf, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka dari itu sahabat, marilah kita sabar diri di dalam menjalankan puasa. Jangan sampai kita terpancing emosi kita sehingga puasa kita menjadi tidak sempurna. Lalu yang berikutnya, hal-hal yang membuat puasa menjadi sia-sia adalah ghibah. Pasti kita tidak asing lagi sahabat dengan apa itu ghibah. Ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang di belakang. Nah, sudah jelas sekali itu membuat puasa kita menjadi sia-sia. Tapi terkadang kita tidak sadar sahabat, ketika kita sedang berbicara dengan orang, lalu kita ngelantur kemana-mana, omongannya kesana kemari, kemari kesana. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يغتب بعضكم بعضا, dan jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Namun sahabat, namanya kita manusia biasa, mungkin kita pernah berkata yang tidak baik ataupun menggunjing teman kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia yang nomor 4 adalah berdusta atau berbohong. Sudah jelas sahabat sekalian bahwa berbohong itu adalah dosa dan pasti membuat puasa kita menjadi sia-sia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa jauhilah kebohongan karena kebohongan menggiring kita kepada keburukan dan keburukan menggiring kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu hal yang nomor 5 yang membuat puasa kita menjadi sia-sia adalah korupsi. Sudah jelas juga ya sahabat sekalian. Korupsi, mencuri, dan teman-temannya itu, semuanya itu membuat puasa kita menjadi sia-sia. Jadi maka marilah kita semua menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita di bulan yang penuh barokah ini, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dari kelima hal di atas yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Seluruh kemaksiatan, segala sesuatu yang mendorong kepada dosa, itu semua membuat puasa menjadi sia-sia. Maka dari itu sahabat sekalian, marilah kita semua menjaga hati kita dan semoga kita semua tergolong ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, entah itu dalam bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni dosa-dosanya dan semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dan juga perbuatan-perbuatan tercela. Astaghfirullah. Rabbana
البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نفيعا ووافقني عملا صالحا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.